Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah makan semua tadi? Istirahat? Udah. Udah. Tadi sebelum istirahat pelajaran siapa? Kalau sebelum istirahat pakai. Paken. Ekonomi ya? Iya. Kalau ini? Pak Baktiar, Miss. Baktiar fisika. Sama Miss Paken juga. Paken juga. MMV. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke ya. Jadi di sini Miss Intan terima kasih kalian sudah mau datang ke ruang BK. Kita semuanya berkumpul untuk kegiatan hari ini. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Ada yang bersedia? Saya. Oke, silakan. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih udah mimpin doa ya. Oke, ini kan pasti ada yang udah kenal, ada yang belum juga ya, mungkin karena beda-beda kelas ya. Iya. Oke, Miss Intan minta dari sini ya, dari perempuan yang paling cantik. Boleh kenalin nama, kemudian kelas. Kenalin, saya Aya dari kelas 11. Dari kelas 11. Sebelahnya Perkenalkan, saya Alfi dari kelas 11. Alfi. Oke, lanjut. Kenalkan, saya Zafran dari kelas 11. Sebelah Zafran, Saya Azhar dari kelas 11. Azhar. Oke ya. Jadi di sini Miss Intan jelasin dulu kalau hari ini tujuannya kita berkumpul adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Ya, nanti kita secara bersama-sama melalui dinamika kelompok kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke, sejauh ini paham ya? Paham. Oke, paham. Nah, yang pastinya dalam kegiatan ini ada yang namanya azas kerahasiaan. Jadi yang mana nantinya permasalahan yang kalian nantinya sampaikan masing-masing ya. Nanti masing-masing dari kalian akan menyampaikan permasalahannya. Itu kita jaga kerahasiaannya. Jadi cukup di sini saja. Pada saat kalian keluar dari ruangan BK, itu tidak lagi kalian ceritakan ke orang lain. Ya, hanya kita saja di sini yang tahu. Dan kemudian ada azas keterbukaan. Nah, azas keterbukaan ini yang mana nanti kalian akan sampaikan semua permasalahan yang sedang kalian hadapi. Jadi Miss Intan nanti akan tanya satu persatu, dikeluarkan saja permasalahan apa yang sedang kalian alami. Ya, tadi tujuan kita awal kan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Begitu ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu gimana? Boleh? Boleh. Oke. Ice breakingnya kita main tebak-tebak aja ya. Jadi tebak-tebakan nama hewan. Boleh. Ya. Jadi nanti kita humpimpa dulu, ya humpimpa, nanti keluarkan jarinya, entah 1, 2, 3, nanti kita hitung abjadnya. Dari abjad itu hewan apa yang bisa ditebak? Oke? Siap ya. Oke, kita mulai humpimpa di sini. Yuk. Humpimpa layum gambreng, gitu. Ya. A B C D E F G H I J K. Kucing. Kucing. Kambing. Kambing. Ayo. Apa ya? Oh iya. Kelabang. Kelabang. Kadal. Kadal. Oke, sekali lagi ya. Yang paling telat jawab kita sering nyanyi. Oke, yuk. Sekali lagi. Hom pimpa layung gambreng. A B C D. Domba. Dugong. Oke. D. Ayo, 1, 2, 3, 4 ya. Telot berdua, ayo nyanyi apa? Ayo nyanyi apa? Yang muda aja. Lagu anak-anak boleh, ya. Lagu anak-anak. Balonku. Oke, yuk kita tepuk tangan ya bertiga ya. Yuk, 1, 2, 3. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Aku hingga Dan biru. Ayo. Meletus balon
hatiku sangat kacau. Ku tinggal. Ayo Zafran. Ku pegang eratku. Oke. Ya, tadi kita sudah ice breaking ya supaya kita lebih enjoy ya, lebih enjoy, lebih santai. Oke, nah selanjutnya ini tema kita kali ini yaitu tentang kedisiplinan. Ya. Karena Miss Intan lihat nih Azhar udah nggak disiplin ya. Nah, kenapa kira-kira? Coba bisa dilihat. Pakai dasi, Azhar. Ya, tidak memenuhi atribut sekolah. Apa? Atributnya apa? Dasi ya. Oke, jadi nanti di sini Miss Intan akan tanya satu persatu tentang kedisiplinan. Kalau ada temennya yang lagi bicara, kita mendengarkan dulu ya. Atau nanti pun kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan ya, begitu. Ini kurang lebih 40 menit kegiatan ini kita laksanakan. Sepakat semuanya? Sepakat. Setuju? Setuju. Oke ya. Jadi balik lagi ke Azhar. Nah, Azhar udah kelihatan ya atributnya kurang lengkap, nggak pakai dasi nih Azhar ya. Azhar selain nggak pakai dasi ya, yang tidak dilakukan, yang tidak disiplin, Kurang serius dalam belajar. kurang serius dalam Ya, belajar, kurang fokus. kurang fokus ya. Kenapa kurang fokusnya, karena apa? Sering ketiduran. Sering ketiduran. Oke. Lanjut ke Ayah. Ya. Kalau Ayah apa? Masih suka ngelipet seragam dan juga masih suka pakai perhiasan, contohnya gelang. Ngelipet seragam tuh ini, maksudnya lengan Iya, baju. lengan baju. Lengan baju. Terus pakai perhiasan. Iya, contohnya gelang. Gelang. Oke, padahal di tata tertib tidak Nggak diperbolehkan boleh. ya. Iya. Oke. Kemudian lanjut ke Alfi apa? Kalau Alfi masih sering terlambat masuk, Miss. Sering terlambat datang ke sekolah. Iya, Miss. Terlambatnya itu karena apa biasanya? Biasanya kesiangan, Miss. Kesiangan. Iya, Miss. Tidur jam berapa kalau malam? Tidur jam 10. Oh, jam 10. Kalau yang lain biasa tidur jam berapa? Jam 9, jam 10. Nah, bangunnya kesiangan nggak? Enggak. Enggak. Jam 10 ya tadi bangunnya, jadi terlambat ya. Yes. Kalau Zafran? Kalau Zafran masih suka main HP pas guru jelasin. Main HP ya. Gurunya negur nggak? Kadang ditegur. Kayak kebiasaan ya, kebiasaan telat datang, kebiasaan sering belum baju, kebiasaan tadi nggak fokus ya di pelajaran. Kemudian juga Zafran tadi main HP ya. Oke, nah ini Miss Intan ada video dari salah satu tokoh anak muda ya, Maudy Ayunda. Tahu semuanya? Tahu. Tahu ya. Jadi nanti kalian simak video dari Maudy Ayunda itu, dan Miss Intan minta nanti satu persatu untuk menyimpulkan dari video tersebut ya. Oke. Hi curious people, Maudy Ayunda here. Selamat datang di My Book List again, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku yang aku baca. Dari semua isinya, aku hanya akan sharing 3 insights yang personally menarik buat aku. Hari ini kita akan membedah buku Atomic Habits by James Clear. Yuk ngomongin authornya. James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits dan decision making. Awalnya James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan hanya dalam 2 tahun. Sampai hari ini karyanya sering muncul di The New York Times, Forbes, and Business Insider. Insight pertama, lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan systems adalah 2 hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Pikirin deh teman-teman, yang menang nih, yang kalah, dua-duanya tuh punya tujuan yang sama. Misalnya pemain Olympic Games deh, yang menang medali emas. Setiap orang pasti ingin sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem loh yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Banyak banget orang fokus pada hal yang salah. Fokusnya malah pada tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih,
tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. So we have to focus on the systems and on those small habits yang kita lakukan setiap hari. Insight kedua, cara-cara Jitu membangun kebiasaan. My favorite part. Menurut bukunya, ada 4 cara Jitu untuk dapat bisa membangun kebiasaan. These are so powerful. I love them so much. Yang pertama, make it obvious. Buat jelas banget. Setiap action itu kan ada rangsangan tertentu ya. Misalnya, kamu mau punya kebiasaan main gitar. Kalau kamu simpan itu gitar di lemari, pasti nggak akan pernah deh kamu latihan. Tapi kalau kamu taruh gitarnya di tempat yang gampang kelihatan, kayak di tengah ruangan contohnya, pasti kamu akan lebih diingatkan untuk latihan lebih sering. Jadi kalau kamu misalnya nih pengen berolahraga lebih banyak, coba deh siapin baju olahraga, sepatu cats dari malam sebelumnya. Jadi begitu mulai tuh langsung kelihatan. Sama pentingnya, jangan cuma bilang ke diri sendiri, mau sering olahraga langsung kita buka kalender buat rencana, buat komitmen. Hari Senin, Rabu, dan Jumat saya akan jalan ke gym dari kantor. Terus kamu siapkan deh pas gym segalanya supaya kelihatan dan kamu selalu ingat. Lalu make it attractive, buat hal tersebut menarik. Biasanya nih, semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsikannya sebagai kebiasaan. Setiap kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, otak kita tuh melepaskan hormon yang disebut dopamin, membuat kita merasa happy. Ini bisa kita gunakan untuk membangun habit. Salah satu caranya adalah temptation bundling. Jadi kita gabung godaan, di mana kamu menggabung tindakan yang kamu suka dengan tindakan yang harus kamu lakukan tapi agak kamu gak suka gitu. Jadi misalnya kamu mau punya habit lari di treadmill, kamu bisa incentivize yourself dengan cara mendownload acara favorit kamu untuk ditonton saat lari di treadmill. Atau kamu bilang ke diri kamu sendiri, abis lari di treadmill, I'm gonna watch Netflix. Terus, make it easy, dibuat mudah teman-teman. Sebagai manusia, kita itu kan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah ya. Semakin banyak energi yang terkuras, makin malas biasanya. Nah, ada tips and trick untuk membuat kebiasaan yang sulit jadi lebih mudah. Misalnya, kamu mau berhenti nonton TV pas pulang kerja gitu. Coba deh cabut kabel televisi atau cabut baterai remote-nya. Pasti jadi mager untuk nyalain TV dan kamu bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal lain yang lebih produktif. Cara lain untuk membuat kebiasaan jadi lebih mudah adalah dengan mengubah mindset kamu. Misalnya, awalnya mindsetnya mau belajar buat ujian, ganti mindsetnya untuk membuka buku catatan. Atau daripada bilang mau yoga 30 menit, cukup aja I am going to roll out my yoga mat. Dengan begitu kebiasaan jadi lebih mudah dibentuk. Yang terakhir, kita harus make it satisfying. Kita harus buat lebih memuaskan lagi untuk bisa build kebiasaan jangka panjang. Misalnya nih, ada produsen pasta yang melihat demand mereka itu naik ketika mereka menambahkan mint ke dalam produk mereka. Nah, si rasa segar mint ini memuaskan sekali dan membuat orang-orang tuh lebih menikmati the action of buka tinggi. Nah, ada satu contoh lagi tentang pasangan yang ingin menghilangkan kebiasaan makan di luar supaya lebih hemat nih. Mereka membuat rekening berjudul liburan ke Eropa. Dan setiap kali mereka berhasil menghindari makan di luar, mereka transfer uang yang tadinya akan keluar untuk makan ke rekening tersebut. Nah, melihat uang masuk ke rekening tersebut itu menciptakan kepuasan itu yang akhirnya mendorong mereka untuk mempertahankan kebiasaan. Insight ketiga, ini ada rahasia untuk melacak kebiasaan. Membuang kebiasaan buruk atau menerapkan kebiasaan baik itu kan sulit ya. Apalagi kalau kita nggak bisa langsung melihat hasil yang jelas. Mungkin di tengah jalan kita pasti akan nyerah. Karena itu penting untuk membangun rasa kepuasan tadi lewat cara lain. Kayak menggunakan bukti visual atau menerapkan pelacakan habits di mana kita bisa mengukur nih kemajuan kita. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah mencoret kalender atau buku harian. Jadi setiap berhasil nih melakukan kebiasaan tersebut, kita langsung cek. Nah, dengan tracking itu kita bisa melihat kemajuan kita dan itu tuh menjadi proses yang asik dan seru. Jadi ujung-ujungnya kalau kamu udah ngelakuin hal itu, kamu pasti juga merasakan antisipasi. Aduh, nggak sabar nih untuk mencoret buku harian kamu. Selain itu, kita juga bisa milih
an accountability buddy atau membuat semacam kontrak perjanjian sama teman. Nah, kalau orang kan biasanya pengen menghindari sesuatu yang sakit atau mahal ya, ini manusia banget ini. Nah, kita bisa membangun situasi di mana ada konsekuensi buruk kalau kita melewatkan kebiasaan tertentu. Ada contoh menarik banget di bukunya. Di bukunya ada seorang pengusaha yang meminta istri dan pelatih videonya tanda tangan di kontrak yang memaksa dia untuk berkomitmen supaya turun berat badannya. Jadi si pengusaha ini memiliki habit seperti melacak asupan makanannya, terus menimbang dirinya setiap minggu. Terus dia pikir ada hukuman kalau misalnya dia gagal melakukan hal-hal ini. Misalnya kalau dia gagal melacak makanannya, dia harus membayar pelatihnya $100. Kalau gagal menimbang, dia harus membayar istrinya $500. Kontrak ini berhasil banget. Bukan hanya karena pengusahanya nggak mau kehilangan uang, tapi juga nggak mau mengecewakan pelatih dan istrinya. Biasanya kalau kita tahu nih, wah ini bisa menjadi motivasi yang cukup besar untuk menjaga konsistensi. And now, so what? Here are my reflections and final thoughts. Menurut aku buku ini. Oke, ya tadi udah dikatakan sama Maudy Ayunda ya. So what? Jadi apa nih? Apa yang harus dilakukan? Ya, tadi sudah menyampaikan permasalahannya masing-masing ya tentang kurangnya kedisiplinan selama di SMA 17. Dari Ayah tadi bilang kalau masih sering ngelipet seragam ya. Oke. Terus Alfi sering terlambat datang ke sekolah. terlambat. Kita ulang lagi ya supaya jangan lupa nih kita udah habis dari nonton video tadi karena akan mensinkronkan dari video tadi ke permasalahan-permasalahan kalian ya. Dari Zafran tadi Kalau Zafran masih sering main HP. main HP ya, main HP. Kemudian Azhar Atributnya kurang lengkap. atribut kurang lengkap. Oke. Dari video yang sudah disampaikan Maudy tadi, apa yang bisa disimpulkan untuk membangun kebiasaan disiplin? Siapa duluan? Ayo, Wak. Boleh, Ayah. Dengan membuat hal itu menjadi menarik. Jadi kita menarik untuk melakukan hal tersebut dan menjadikan kebiasaan. Oke, menarik. Jadikan itu lebih menarik ya. Oke. Kemudian dari Alfi, Dari Alfi untuk jadikan hal itu menjadi mudah, make it easy. make it easy. Ya. Itu kita simpulkan dulu nih ya. Kita simpulin dulu. Oke, kalau Zafran? Kalau Zafran dibuat ada konsekuensi biar nggak melakukannya. Oke, dibuat kontrak tadi ya. Oke, kalau kita nggak melakukannya ada konsekuensi. Kalau Azhar? Berubah mindsetnya. Merubah mindset. Oke, ya tadi udah macam-macam disebutin. Nah sekarang Miss Intan minta saling menanggapi, ya saling menanggapi dari permasalahan yang disampaikan tadi. Dari permasalahan Azhar yang kebiasaannya dengan atribut ya tidak sesuai, belum sesuai aturan sekolah. Boleh siapa yang mau menanggapi? Alfi dulu. Mulai Miss. Iya, gimana? Kalau kata Alfi sering-sering lagi pakai atribut sekolah, jangan sampai lupa. Oke. Jadi selalu diingat ya. Ya, selalu diingat. Selalu diingat bahwa sebenarnya justru dengan memakai dasi itu hal yang mudah, menjadikan mudah. Ya nggak sulit kan? Ya, Miss. Kayak Alfi udah pakai dasi, Zafran juga ya. Jadi di tiap hari harus apa? Supaya nggak lupa. Harus ingat terus. Dengan atribut. Iya. Dengan atribut. Harus ingat atribut. Atribut itu apa aja? Sekolah. Seragam sekolah ya artinya ya. Ya. Ya apa aja? Azhar. Ada dasi, ikat pinggang, kaos kaki, Pakai sepatu sesuai standar ya. Kemudian pakaian sekolah juga kita kan hari-harinya beda-beda ya. Iya. Hari Senin sampai Jumat beda-beda tuh. Jadi jangan sampai salah seragam. Oke, Azhar. Bisa diterima masukan dari Alfi? Bisa. Bisa ya. Oke, kita ke permasalahan dari Ayah yang menanggapi Zafran. Kalau menurut Zafran, kebiasaan melipat baju itu diingatkan, minta teman untuk mengingatkan biar tidak dilakukan terus.
Oke, dari yang mungkin kontrak tadi kali ya. Gimana tuh bisa dikaitkan tadi dengan teman Minta kemudian teman sebangku untuk ngingetin biar gak dilipet, sama juga inget terus kalau jangan ngelipet baju. oh, ditegur gitu Iya, ya, ditegur. ditegur. Jadi ayah teman sebangkunya gitu ya. Gimana caranya supaya teman sebangkunya selalu mengingatkan? Caranya gimana ya? Bilang kalau misalnya ayah ngelipet baju aku beliin beng-beng. Kalau misalnya nggak ingat. Oke. Oh ya, benar. Jadi kalau misalkan ayah ngelipet baju gitu ya, terus temennya Ayah beliin beng-beng. oh, tapi kalau misalkan ayah nggak ngelipet bajunya, nggak pakai perhiasan juga kan gitu Iya. kan tadi? Apa? Eh, Temennya yang beliin bebek? Iya, oke. Temennya yang beli bebek. Oke, bisa ya? Bisa diterima saran Zafran? Bisa. Lanjut ke masalah Alfi. Ya, Alfi boleh ditanggapin Azhar, saling menanggapi berarti. Jadi sering telat nih. Sering terlambat datang ke sekolah. Berarti bangunnya mungkin harus lebih pagi lagi, mungkin harus pasang alarm biar lebih gampang bangun kan. Iya, tadi tidurnya jam 10 kan? Jam 10 Miss. Bangun jam berapa biasa? Bangun jam 6. Jam 6 harus. Kita ke sekolah Berarti jam harus berapa? Lebih cepet lagi. Nah, lebih cepat lagi. Kita sampai sekolah jam berapa harusnya? 6.40 udah masuk harusnya. Ya, kalau jam 6 baru bangun, Sering telat. sering telat gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Azhar tadi coba apa aja? Harus apa nih? Harus Pi? bangun lebih pagi lagi. Bangun lebih pagi, Terus pasang alarm. pasang alarm ya. Oke, biar nggak terlambat lagi ke sekolah ya. Iya. Oke. Kemudian masalah siapa lagi yang belum? Masalah Zafran ya. Ayah boleh tanggapin? Menurut ayah HP-nya disimpan dulu dalam tas, jadi kan nggak terlihat di meja seperti yang mau di Ayunda katakan. Kalau meletakkan barang di tempat-tempat yang tidak menarik akan tidak kita maksudnya dilakukan. Jadi mungkin disimpan dalam tas, nggak dilihat. Oh iya. Biasanya Zafran kalau naruh HP di mana pas pelajaran? Di meja atau di kantong. Ah, ya. Jadi sesuai yang ayah bilang tadi, ya Zafran ya harus ditaruh di Dalam tas. dalam tas. Ya. Itu tuh kebiasaan Zafran, bener nggak? Kebiasaan ya. Jadi kalau kita letakin handphone di atas meja, berdering sedikit, langsung ya. Amin. Ada notif dikit, langsung dicek gitu. Padahal ada guru di kelas. Ya, jadi untuk selanjutnya gimana Zafran? Sesuai dengan solusi dari ayah tadi. Selanjutnya ini aja sih, Miss. Ditaruh di tas kayak yang ayah bilang tadi. Jadi setuju dengan Iya. apa yang disampaikan sama ayah ya. Iya. Oke, jadi semuanya di sini saling setuju ya dengan solusi dari teman masing-masing ya. Setuju. Ya, dan tentunya itu juga untuk kebaikan kalian masing-masing dari permasalahan yang tadi ya. Harus bisa disiplin, karena kalau kita disiplin, bisa menerapkan kebiasaan disiplin tadi, akan menjadi orang yang sukses. Amin. Ya, amin. Kenapa Miss Intan contohkan Maudy Ayunda? Karena sukses sudah. Iya, karena dia udah Contoh. sukses. Contohnya ya, gitu ya. Oke, masih muda, ya masih terbilang muda kan? Iya. Muda, sukses, beasiswa S1, S2-nya di luar negeri semua kan? Iya. Nah, jadi dengan menerapkan kebiasaan dengan contoh dari Maudy tadi, bisa jadi kalian nanti setelah lulus SMA ya bisa mendapatkan beasiswa. Amin. Amin ya, Amin. seperti Maudy gitu ya. Karena kan kedisiplinan ini kan untuk masa depan, masa yang akan datang. Seperti itu ya. Oke, nah jadi dengan kita bahas tadi satu persatu permasalahannya, apa yang akan diterapkan ya, apa yang diterapkan untuk kedepannya nih dari kalian masing-masing. Apa yang harus kalian terapkan untuk di masa yang akan datang gitu loh, supaya kalian menjadi orang sukses dengan menerapkan kebiasaan itu seperti apa?
Kalau Ayah? kalau Ayah ya minta tolong teman untuk menegur kalau misalnya Ayah masih ngelipet seragam. Oke, dari ayah, kalau dari ayah sendiri? Akan mengingat untuk kalau nggak ngelipet itu lebih rapi. Jadi ya berpikir untuk lebih rapi. Oke. Terus lanjut ke Alfi. Kalau dari Alfi jangan sering melanggar aturan sama lebih disiplin lagi, Miss. Nggak melanggar aturan ya? Ya. Oke. Lanjut ke Zafran. Kalau dari Zafran untuk dari diri sendiri dulu, Miss. Ya Biar lebih tadi. disiplin sama HP-nya tuh disimpan dan gak usah dimainin. Oke. Selama belajar di kelas ya? Iya. Oke. Azhar? Harus lebih taat aturan lagi. Harus mengikuti standar seragam sekolah. Jadi nanti dipakai ya? Oke. Besok dipakai ya dasinya ya. Iya. Oke, jadi semuanya sudah menyampaikan permasalahannya, kemudian sudah menerima masing-masing ya solusi dari teman-temannya dan harapannya ke depannya seperti apa. Oke, Miss Intan nih minta terakhir nih, kesan kalian setelah kegiatan ini apa? Kesannya saat dari awal kalian mengikuti ini sampai terakhir itu kesannya apa? Boleh dari Azhar dulu. Kesan Ya, kesan selama mengikuti kegiatan ini. kesannya sekarang jadi lebih mengetahui supaya lebih disiplin bagaimana. Oke. Jadi lebih disiplin ya. Iya. Oke, Zafran? Kesannya jadi dapat hal-hal yang bermanfaat dari sini untuk menghilangkan kebiasaan tidak disiplin tadi, Miss. Oke, bagus. Alfi? Kalau dari Alfi kesannya dapat tips-tips disiplin juga dari kegiatan ini. Oke, selain dari video sama dari teman-teman juga ya. Iya, Oke, Miss. Ayah? Ayah jadi tahu banyak tips ya seperti Alfi, tips-tips tentang disiplin dan kebiasaan yang positif. Oke, ya. Jadi alhamdulillah ya. Tujuannya tadi apa? Kita menyelesaikan permasalahan ya. Intinya kalian udah dapet semua nih ya. Udah dapet, alhamdulillah. Untuk supaya kalian lebih disiplin lagi. Oke ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini ya. Nanti untuk kegiatan selanjutnya jika ada pertemuan lagi kita jadwalkan kembali ya. Oke. Tapi untuk itu kita tutup dulu lagi. Tadi dibuka ada dengan doa kan? Ditutup lagi dengan doa. Boleh? Zafran tutup lagi? Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, ini ada yang harus kalian isi. Angket ya kepuasan kalian tentang kegiatan hari ini ya, boleh diisi.